Halo, kali ini kita akan membuat kaldu udang bubuk homemade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Eka Wahyuni. Channel aneka resep masakan berbahan simple namun hasil kredibel. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe gratis di channel Eka Wahyuni. Terima kasih. Bagi para penyuka udang, apakah setiap masak udang, kulit dan kepala udang akan dibuang? Hey, stop! Jangan dibuang dulu kulit dan kepalanya ya. Ini yang jarang banget orang tahu. Ternyata kulit dan kepala udang yang kita anggap sebagai limbah bau dan harus dibuang bisa dimanfaatkan loh. Dan mulai sekarang kita bisa menyulapnya menjadi kaldu udang bubuk. Kaldu bubuk ini bisa dimanfaatkan sebagai bumbu penyedap alami atau penguat cita rasa seafood sebuah masakan. Capcay seafood, nasi goreng, atau masakan lainnya bisa memanfaatkan kaldu bubuk seafood ini. Jadi mulai sekarang tak ada lagi sampah kulit dan kepala udang kan? Kita bisa memasak daging udang ini atau kita bisa menyimpannya di dalam freezer untuk kemudian kita masak beberapa hari berikutnya. Dan jangan lupa, daging udang ini masih menyimpan kotoran di punggungnya. Kerap dan bersihkan juga ya. Ternyata otak udang di kepala yang berisi kotoran juga memanjang sampai punggung. Berbeda dengan manusia, jika manusia punggung akan berisi saraf yang dikenal dengan sumsum tulang belakang. Nah, ini adalah bahan utama untuk membuat kaldu udang bubuk, kulit dan kepala udang. Jangan lupa cuci dulu hingga bersih. Setelah dicuci, kemudian kita akan mensangrai menggunakan teflon dengan api kecil saja. Aduk-aduk agar tidak gosong dan air menyusut hingga kulit dan kepala udang pun kering. Tandanya sudah kering, kulit udang dan kepala udang akan begitu renyah dan crispy. Segera matikan api dan tunggu agar kulit dan kepala udang agak dingin. Setelah itu, baru kemudian masukkan kulit udang yang renyah yang sudah agak dingin ke dalam blender. Karena jumlahnya sedikit, saya menggunakan blender yang kecil yang biasa kita gunakan untuk menghaluskan bumbu-bumbu. Ternyata udang sangrai ini sudah mengeluarkan aroma yang sangat seafood. Kaldu bubuk ini nantinya bisa kita tambahkan pada setiap masakan yang kita buat. Bisa masakan tumis, nasi goreng, capcay, atau masakan lainnya berupa masakan yang berkuah. Kulit udang beserta kepala udang yang sudah kering siap di blender. Gunakan hanya dengan kecepatan 1 saja saat kita menghancurkan kulit udang ini. Terkadang blender akan macet. Kita bisa melepas dulu blender kemudian mengocok isinya agar isinya turun dan kulit udang bisa di blender lagi. Jika macet lagi, kita bisa mengupayakan hal lainnya, yaitu dengan cara memiringkan blender agar kulit udang yang belum hancur bisa turun. Pelan-pelan saja ya cara memiringkannya. Mohon diperhatikan saat kita memiringkan blender. Pastikan blendernya kita pegang kuat saat kita memiringkannya. Kita akan menunggu hingga kulit udang beserta kepala udang yang kita blender menjadi serpihan atau menjadi bubuk udang yang halus dan lembut. Namun pada proses ini, hasilnya nanti serbuk udang yang kita hasilkan agak sedikit basah atau agak sedikit lembab dan bergumpal-gumpal. Matikan blender kemudian lepaskan dari mesin. Selanjutnya kita akan tuang kaldu bubuk udang ini ke atas loyang. Saat kita buka penutup blender ini,
Entah kenapa banyak sekali asap yang keluar dari dalamnya. Entah karena blendernya terlalu lama atau karena kulit udang yang tadi masih panas, buru-buru saya blender. Selanjutnya kita ratakan ke seluruh permukaan loyang, lalu kita akan memanggangnya dengan oven. Tujuannya adalah agar kaldu bubuk ini benar-benar kering sehingga bisa kita simpan dan awet. Hasil blenderan kulit udang masih agak menggumpal. Sebelum dimasukkan ke dalam oven, ratakan dahulu menggunakan sendok agar tingkat keringnya akan sama di setiap sisi loyang. Kemudian panggang di dalam oven menggunakan suhu 150 derajat Celcius selama 10 menit. Setelah itu keluarkan, angin-anginkan sejenak agar bubuk udang menjadi dingin. Kaldu bubuk udang sudah sangat kering dan saatnya disimpan dalam botol atau toples kecil yang sudah kita bersihkan. Aku menggunakan botol bekas selai coklat yang sudah dicuci bersih. Aroma udangnya sudah menyeruak kemana-mana. Dan kini penyedap alami cita rasa seafood sudah bisa bertengger di antara botol bumbu lainnya di dapur kita. Ternyata jadinya cuma sedikit banget, tapi lumayanlah bisa untuk masak setengah bulan ke depan. Besok bisa bikin lagi, ya kan? Selamat mencoba, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.